warisan-warisan Jokowi yang direkam atau yang menempel secara kolektif di benak publik Indonesia. Dan yang paling kuat menempel di benak publik adalah Jokowi mewarisi namanya dinasti politik yang merusak demokrasi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di hari Minggu bersama saya Rudi S. Kamri dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Ini channel baru dengan nama yang lama, Anak Bangsa Channel. Saya minta bantuan Anda sebelum menyaksikan atau menikmati opini saya terkait hal-hal yang sangat menarik. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Karena dukungan Anda sangat berarti buat kami untuk menjaga Indonesia. Hari Minggu ini saya tidak membuat suatu opini yang berat-berat, hanya berkontemplasi terhadap perjalanan kebangsaan kita selama 1 minggu ini. Begitu riuh rendah, banyak drama, dan akhirnya saya membuat suatu konklusi bahwa apa sih parameter keberhasilan seorang pemimpin itu. Parameternya atau indikatornya adalah bukan pada saat dia menjabat, dipuja-puji dengan approval rate yang sangat tinggi misalkan. Salah satu indikator yang paling sahih itu adalah manakala dia sudah berhenti menjadi pemimpin, dia dirindukan oleh rakyatnya. Dia dielulukan oleh rakyatnya. Rakyatnya memuja-muji, terus menghormati, dan meletakkan posisinya di posisi yang sangat tinggi. Penghormatan rakyat itu semakin tinggi dan semakin rindu yang tak terperi. Itu indikator keberhasilan seorang pemimpin. Dalam konteks ini adalah seorang presiden. Kita pernah merindukan Soekarno. Kita pernah merindukan sosok Presiden B.J. Habibie, teknokrat yang tidak mempunyai pretensi politik apapun, lurus, dan banyak memberikan perubahan. Menurut saya, fondasi demokrasi di Indonesia ini salah satunya disumbangkan dan dikontribusikan oleh seorang B.J. Habibie. Kita merindukan seorang sosok Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Meskipun hanya 2 tahun lebih, beliau adalah tokoh pluralisme, meletakkan dasar-dasar keberagaman toleransi, meletakkan panggung demokrasi pada tempat yang tertinggi. Dengan Bu Mega membangun institusi-institusi penjaga demokrasi seperti MK, KPK, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, problemnya saat ini kita tidak merindukan Pak Jokowi. Padahal beliau baru saja 8 bulan yang lalu turun gelanggang, lengser ke Prabon. Yang terjadi sekarang, legasi Pak Jokowi yang diingat dalam memori publik secara masif, secara kolektif adalah bukan tentang keberhasilannya dia membangun infrastruktur, membangun kereta cepat, membangun MRT, LRT. Bukan itu. Sekarang ini rakyat Indonesia mayoritas mengingat Jokowi dengan cara apa? Dengan cara betapa ijazahnya diragukan keasliannya. Loh, sedih gak sih? Seorang mantan wali kota 2 kali, gubernur, presiden 10 tahun, akhirnya pada saat lengser
dihujat sebrutal-brutalnya, dikatakan Mulyono, dikatakan ijazahnya diragukan, dikatakan banyak hal. Apalagi yang diingat dalam memori publik sekarang? Yang tertinggi adalah polemik tentang ijazah Pak Jokowi. Dari 8 presiden yang sekarang dimiliki Indonesia, dari Bung Karno sampai Prabowo Subianto, tidak ada satupun yang meragukan ijazahnya presiden maupun mantan-mantan presiden, kecuali Pak Jokowi, hanya presiden yang ke-7. Keabsahan ijazahnya menciptakan kegaduhan yang luar biasa, digugat dari berbagai pihak, diragukan oleh sekelompok orang, dan memakan korban yang tidak sedikit. Lalu apalagi yang diingat publik terhadap Jokowi? Adalah bagaimana anaknya yang masih menjadi wakil presiden dikuyok-kuyok untuk dimakzulkan. Saya membayangkan betapa sedihnya seorang ayah melihat anaknya dikuyok-kuyok seperti itu. Meskipun saya sebagai anak bangsa sangat mengerti mengapa orang tidak menginginkan Gibran jadi wakil presiden. Lepas dari keputusan MK itu sudah final and binding, tapi kita harus tahu prosesnya itu sangat melukai akal sehat kita, melanggar, menabrak semua etika dan moral, sehingga Gibran dikatakan sebagai anak haram konstitusi. Meskipun akhirnya kita tidak bisa mengelak ada dalam aturan dalam Mahkamah Konstitusi bahwa setiap keputusan MK itu adalah final and binding. Hanya dikunci di situ. Tapi orang tidak pernah bisa melupakan kegundahan hati kita. Apalagi ditambah bagaimana seorang Jokowi memaksakan diri anaknya untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, politik gentong babi, bansos merajalela di mana-mana, melakukan politik sandera pada para ketua umum, membegal partai Golkar dan sebagainya dan sebagainya. Bukan hanya itu, memaksakan anak bungsunya untuk bisa menjadi gubernur, sehingga aturan KPU dicoba di-challenge di MA dan berhasil, ternyata dibatalkan oleh MK, dan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang luar biasa. Ingat peristiwa tanggal 22 Agustus 2024 ada demo Garuda Biru, Indonesia Darurat. Itu perlawanan rakyat terhadap ambisi kekuasaan yang berlebihan, dan akhirnya rakyat menang. Pak Jokowi gagal memaksakan anaknya yang paling bungsu untuk menjadi gubernur. Akhirnya Kaisang tidak mempunyai karpet merah seperti kakaknya sulung mendapatkan golden ticket untuk menjadi calon wakil presiden. Belum selesai tentang wakil presiden. Saya yakin meskipun proses di DPR, MPR itu belum mendapatkan angin yang baik, belum mendapatkan respon positif dari DPR maupun MPR. Saya yakin suara-suara masyarakat yang ingin memakzulkan Gibran itu akan masih berlanjut. Kita masih ingat tentang Fufu Fafa. Kita masih ingat tentang laporan dari Kang Ubaidillah Badrun kepada KPK tentang korupsi, gratifikasi anak-anak Jokowi yang sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Lalu apalagi warisan Jokowi? Menantunya sekarang di ujung tanduk. Kemarin blunder ingin merebut 4 pulau dari Aceh, akhirnya gagal. Yang terakhir
tangan kanan Bobi Nasution yang menjadi kepala dinas PUPR ditangkap KPK dan mempunyai potensi itu akan menggigit Bobi Nasution. Nah, inilah yang saya katakan warisan-warisan Jokowi yang direkam atau yang menempel secara kolektif di benak publik Indonesia. Dan yang paling kuat menempel di benak publik adalah Jokowi mewarisi namanya dinasti politik yang merusak demokrasi. Itu yang tidak bisa kita lupakan dan itu menurut saya tidak mungkin termaafkan. Jadi wajar kalau akhirnya Pak Jokowi tidak bisa tenang dalam masa pensiunnya karena memang itu akibat ulah beliau sendiri dan ini hukum tabur tuai yang sedang berjalan. Saya mengatakan tidak dengan kebencian, saya dengan objektif, dengan helikopter view. Saya dulu pernah mendukung Pak Jokowi, tapi pada saat orang yang saya dukung ternyata keluar dari koridor fatsun dan koridor tata nilai yang saya yakini, ya saya otomatis tidak mendukung beliau lagi. Tapi konteks kita pada opini ini adalah warisan Jokowi. Warisan kegagalan hutang yang berlimpah 8.000 triliun, 10.000 triliun. Fondasi ekonomi yang ternyata sangat rapuh. Lapangan pekerjaan yang sangat rentan PHK di mana-mana. Ini bukan karena Pak Prabowo. Ini karena warisan Pak Jokowi. Betapa ugal-ugalannya seorang Jokowi menggunakan APBN untuk bansos waktu itu. Untuk membangun IKN yang tidak jelas juntrungannya. Dengan menarik hutang yang sekian ribu triliun. Ini warisan Jokowi yang menjadi memori kolektif dari bangsa ini. Jadi saya katakan gampang saja untuk melihat seorang pemimpin itu berhasil atau tidak. Indikatornya adalah dilihat pada saat bagaimana respon rakyat manakala yang bersangkutan sudah turun tahta dari singgasana. Dan yang terjadi pada Pak Jokowi dihujat. Dan belum pernah saya mendengar, melihat, membaca mantan Presiden Indonesia dihujat sebrutal, sesadis yang dilakukan rakyat kepada Pak Jokowi. Ini yang terjadi, ini fakta. Dan saya jujur saja prihatin, tapi ini adalah hukum tabur tuai dan ini adalah realita. Dan ini adalah untuk pembelajaran ke depan, terutama untuk Prabowo dan untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bagaimana Anda ingin dikenang menjadi pemimpin yang baik, lakukanlah pemerintahan yang bersih, jujur, tidak korupsi, terhindar dari KKN, jangan membangun dinasti politik, jangan mencederai demokrasi dan makmurkan rakyat. Insya Allah Anda akan dikenang menjadi pemimpin yang baik dan dirindukan oleh rakyat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di hari Minggu ini. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.